Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelum saya menjelaskan tentang mata kuliah strategi pembelajaran, memappingnya, dan temanya toko-toko musik. Sebelum itu, perkenalkan, nama lengkap saya Petrus Klaverpena, program studi pendidikan musik semester 3 dari ruangan 2. Baik, yang pertama saya menjelaskan dari toko Dalcross. Yang pertama itu penerapan pengetahuan. Dalcross menjelaskan bahwa pengetahuan yang ada harus diterapkan dan dieksekusi secara nyata agar manajemen pengetahuan berhasil. Menurut saya itu yang dimaksud itu adalah bagaimana cara kita bermain alat musik dan mendapatkan hasil yang bagus, dan kita harus terapkan itu secara nyata, bukan kita hanya melihat tetapi kita mempraktikkan itu. Yang kedua itu pengetahuan taksib dan eksplisit. Dia menjelaskan bahwa membahas perbedaan antara pengetahuan yang lebih atau yang masih ada dalam pikiran individu atau taksib dengan pengetahuan yang sudah terekam pada media fisik atau eksplisit. Yang berikut model dan tahapan manajemen pengetahuan. Dia menjelaskan bahwa mengidentifikasi model dan 5 tahap implementasi manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang dimaksudkan di situ adalah, menurut saya itu belajar musik itu tidak dengan ini mata kuliah yang berkaitan dengan musik saja, tetapi kita bisa juga belajar melalui organisasi. Yang kedua itu dari Suzuki. Yang pertama itu musik sebagai bahasa universal. Suzuki menyebutkan bahwa musik itu bagaimana kita mengamati anak-anak dengan mudah mempelajari bahasa ibu, dan mereka melahirkan paparan dan penggulangan terus-menerus di rumah. Bahasa ibu yang dimaksud itu, yang saya pahami dari teori Suzuki, itu mungkin bahasa-bahasa yang digunakan keseharian gitu dalam kehidupan di rumah gitu dengan anak-anak gitu. Di situ juga kata-kata itu menurut saya juga itu melatih anak-anak untuk terus mengingat. Itu juga bermusik menurut saya. Yang kedua itu didik dengan kasih sayang. Suzuki menyebutkan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang jika dibina dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Di sini saya menjelaskan maksud dari didik dengan kasih sayang itu, bermain musik itu atau mendidik musik itu kita perlu juga dengan kasih sayang. Tidak semata-mata kita harus keras dalam bimbingan atau apa, tetapi kita harus didik itu dengan kasih sayang gitu, dari orang tua gitu. Mungkin dari maksud dari penjelasan Suzuki-nya seperti itu. Terus yang kedua itu pengembangan karakter. Dia menyebutkan bahwa melahirkan disiplin dan kecintaan terhadap musik yang ditanamkan melalui metode ini. Suzuki bertujuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas baik, bukan sekedar permainan musik yang terampil. Yang dimaksudkan pengembangan karakter berarti kita harus melatih kita punya pemikiran, karakter yang dibangun harus benar-benar baik gitu. Terus musik yang ditanamkan melalui metode ini, Suzuki menyebutkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas gitu,
bukan orang yang tidak berkualitas itu tidak dipakai, bukan. Tetapi kita dengan belajar itu, belajar mengembangkan karakter itu, kita bisa, itu menurut saya bisa menghasilkan manusia yang berkualitas baik gitu dalam belajar musiknya atau bermain alat musik. Terus yang berikut, musik dan kehidupan. Bagi Suzuki itu, musik terkait erat dengan kehidupan itu sendiri. Bermain musik melibatkan ekspresi emosi dan komunikasi yang membantu anak-anak menjadi individu yang lebih baik. Musik dan kehidupan. Musik itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kita belajar musik itu bukan hanya di kampus, tetapi kita juga belajar di kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita berkomunikasi, terus pokoknya dengan kehidupan kita keseharian gitu. Bermain musik melibatkan ekspresi emosi, emosi dan berkomunikasi, itu berkomunikasi dengan orang lain juga, itu adalah musik. Bagi Suzuki itu, musik terkait erat dengan kehidupan itu sendiri. Bermain musik melibatkan ekspresi emosi dan berkomunikasi yang membantu anak-anak menjadi individu yang lebih baik. Bermusik itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat gitu. Terus bagi Suzuki itu, musik terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi anak-anak. Saya mengambil, misalkan tujuan dari Suzuki itu, misalnya musik dan kehidupan. Musik memang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, dan musik itu bukan sekedar bunyi, misalnya dia melalui komunikasi, terus melatih kita berpublic speaking. Itu menurut saya juga musik itu sangat membantu anak-anak menjadi individu yang lebih baik. Terus yang berikut itu tokohnya Mozart. Yang pertama itu struktur yang seimbang. Dia menjelaskan bahwa mengikuti prinsip-prinsip era klasik dengan penekanan pada kejelasan dan keseimbangan. Mengikuti prinsip-prinsip klasik. Kita harus belajar juga dari musik klasik. Bukan hanya, ya memang sekarang ini kita belajar musik klasik, tapi maksudnya dari Mozart itu, dia harus seimbang dengan musik klasik dan penekanan pada kejelasan dan keseimbangan. Terus yang kedua itu keanggunan dan keindahan. Memiliki melodi yang indah, harmoni yang kaya, dan tekstur yang cemerlang. Mozart menjelaskan bahwa kegunaan dan keindahan dalam bermusik itu, kita harus menghasilkan karya yang indah, terus melodi yang indah, harmoni yang kaya, dan tekstur yang cemerlang. Terus yang berikut, keteraturan. Dia menjelaskan bahwa menggunakan struktur dan aturan musik yang sudah ada pada masanya secara berlian. Berarti kita harus mengikuti atau menggunakan struktur dan aturan musik yang sudah ada pada masa secara berlian gitu. Kita menggunakan atau kita memainkan alat musik itu dengan cara kita gitu, untuk menghasilkan musik yang berlian gitu. Terus yang berikut, penuh emosi. Menjelaskan bahwa mampu membangkitkan emosi yang kuat seperti kegembiraan, keceriaan, dan keindahan. Ya, dalam musik itu Mozart menjelaskan penuh emosi. Maksudnya penuh emosi di sini kita mampu mengekspresi diri, terus kita mampu mengembangkan, terus dalam bernyanyi itu kita harus ceria, harus bahagia, dan itu membangun keindahan dalam bermusik. Terus yang terakhir itu tokoh musik itu Ludwig. Yang pertama itu ekspresi emosi dan fisiologi. Dia menjelaskan bahwa bagi Ludwig, musik adalah cara untuk mengekspresikan emosi
dan fisiologi kehidupan secara murni tanpa bantuan teks lisan. Dia menjelaskan musik itu menurut dia tuh musik maksudnya dia tidak belajar dari orang lain dan benar-benar dia mencari sendiri gitu, dan dia menciptakan sendiri musik itu sendiri. Terus dia membangkitkan emosi, dan dia juga belajar tentang fisiologi kehidupan. Yang kedua itu musik program atau ilustrasi. Ia mengidentifikasi musik secara simfoni keenam atau pastoral sebagai lebih merupakan ekspresi emosi daripada lukisan, yang menunjukkan tujuannya untuk mengembangkan atau mengilustrasikan perasaan dan pengalaman. Dia menjelaskan bahwa musik adalah program atau ilustrasi yang merupakan ekspresi dan emosi. Ya, dia sama juga yang di atas tadi menjelaskan tentang ekspresi emosi dan fisiologi. Terus yang berikut perjuangan dan kemenangan. Perjuangan dan kemenangan. Musik itu dikaitkan dengan tema perjuangan hidup. Ya, artinya bangkit dari apa nih? Keterpurukan gitu. Maksudnya dia bangkit, maksudnya perjuangan dan kemenangan gitu. Dia menang dan dia bangkit dari keterpurukan dia, dan dia belajar untuk menghidupkan. Musik itu dikaitkan dengan tema perjuangan hidup gitu. Terus yang berikut mempersatukan vokal dan instrumental. Ludwig juga adalah orang yang pertama yang mengembangkan elemen musik vokal dan instrumental dalam satu karya instrumental pada simfoni yang ke-9. Ya, demikian saja presentasi tentang memapping dengan tema toko-toko musik. Sekian dan terima kasih.